Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara. Ada informasi dari Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan untuk membahas persoalan kereta cepat WUS. Selain masalah kereta cepat WUS, ada beberapa pembahasan isu sekaligus minta arahan-arahan dari Presiden Prabowo. AHY menyampaikan pembahasan juga akan berkaitan dengan restrukturisasi utang proyek WUS dan pertemuan bakal diikuti pihak PT KAI untuk mendapatkan sejumlah petunjuk dan juga arahan dari Presiden Prabowo. Arahan-arahan dari beliau, Presiden tentang banyak isunya yang kereta cepat juga. Kereta cepat ya, masuk kereta cepat. Ya, ada KAI juga di dalam. Ya, tentunya kita ingin mendapatkan sejumlah guidance dari Bapak Presiden. Pembahasannya soal penyelesaian proyek atau soal restrukturisasi utang? Ya, tentu kita ingin melihat berbagai isu ya, termasuk KCIC Jakarta Bandung, ada permasalahan-permasalahan yang harus kita carikan solusinya juga dengan sejumlah opsi tentunya. Termasuk restruktur utang itu. Ya. Di tengah pembahasan soal kelanjutan WUS, hadir pula Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan era Kabinet Kerja di bawah Presiden Joko Widodo, juga datang ke istana. Jonan mengaku belum tahu pemanggilannya apakah terkait dengan pembahasan utang kereta cepat WUS, tapi menurutnya ia hanya dihubungi oleh Seskap untuk datang ke istana. Dipanggil untuk apa, Pak? Enggak tahu. Diundang Pak Seskap itu? Iya. Apa undangannya, Pak? Ya ngobrol aja. Mungkin fokusnya ada. Enggak. Ada materi yang disiapkan, Pak, dibawa. Dimintain keterangan untuk ini, masukan buat terus kereta cepat gitu. Terkait polemik utang mungkin, Pak? Enggak tahu saya. Sementara itu, Saudara Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin menjelaskan restrukturisasi utang kereta cepat WUS sudah dibicarakan dengan Danantara. Dalam waktu dekat, rapat terbatas juga akan digelar. Sementara soal dugaan korupsi pada proyek pembangunan kereta cepat WUS, Bobi menjelaskan KCIC terbuka jika KPK ingin melakukan penyelidikan. Sedikit menyinggung bahwa ini akan segera dibicarakan yang untuk kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Yang jelas PT Kereta Cepat Indonesia Cina sangat patuh dan taat kepada hukum dan kami sangat mendukung permintaan-permintaan data atau kesaksian dari KPK. Berapa besar dan bagaimana duduk perkara WUS ini? Total investasi proyek kereta cepat WUS adalah 7,27 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini, Saudara, setara dengan 118,8 triliun rupiah. Kalau pakai kurs 16.500 per dolar Amerika Serikat. Nilai ini juga sudah mencakup biaya tambahan pembengkakan. Dari total investasi ini, 75% diantaranya berasal dari utang. Utang ini berasal dari Bank Pembangunan China atau CBD. Mengutip Kompas ID, ini ternyata mematok bunga utang sampai 3,4%, lebih tinggi dari ekspektasi pemerintah sebesar 2%. Dari total investasi WUS, komposisi saham adalah 25%. Rugi kereta cepat WUS memperberat beban keuangan kereta cepat mimpi Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Tahun lalu kerugian mencapai 4,2 triliun rupiah dan tahun ini sampai Juni sebesar 1,6 triliun rupiah. Merujuk studi kelayakan dalam proposal pembangunan WUS yang ditawarkan oleh KCIC, skenario optimistis bisa mengangkut 76.000 penumpang per hari dan pesimistisnya 50.000 penumpang. Namun kenyataannya, Saudara, WUS dalam satu hari rata-rata hanya mengangkut 17.000 penumpang saja atau jauh di bawah level pesimistis saat itu.